language ya tadi ya. Temanya kan, teorinya kan figuratif. Kita go. Kalau ini enak nih, nggak usah loginan. Cuman ada text time. Tapi sedikit lah ya. Santai lah. Ini untuk ini juga bisa di-download ya jurnalnya ya. Kelemahannya Open Knowledge Map ini, dia hanya mereview jurnal-jurnal yang open. Jadi kan ada close jurnal, ada ini yang open aja, yang close aja diakses. Nggak bisa. Cuman enaknya begini, lihat. Ini penting banget ini, Open Knowledge Map. Ada AI yang kayak begini. Namanya itu Force Viewer. Pernah dengar? Python. Enggak kenal. Saya yakin dosen-dosenmu juga nggak ada yang kenal. AI itu soalnya barang baru. Kalau saya meremehkan, karena ini tuh barang baru. Banyak yang belum explore. Manual, biasanya orang-orang dahulu kayak dosen-dosen kami itu manual, lihat satu persatu. Begitu. Padahal sekarang sudah ada yang, oke. Nah, lihat. Ini kan semakin besar dia, semakin populis tema yang dia pakai, figurative language ini. Semakin dia kecil, tapi semakin menyamping, semakin jarang. Kayak gini. Tapi ini masih ada singgungannya dengan tipe-tipe figurative language ya. Ya ini misalkan temanya itu kamu figurative language, gaya bahasa. Nah, kamu search saja. Oh, ternyata figurative language itu paling sering itu digunakan di film. Ternyata. Song lirik, animation film. Oh, ternyata figurative language itu yang populer itu di situ toh. Begitu ya. Ada yang stand up comedy, ada yang poetry. Nah. Oh, gaya bahasa itu di situ. Nah, mana ya yang pendidikan ya? Ada nggak yang pendidikan? Oh, ini loh, Rek. Yang yang tapi ini kayaknya lah, pendidikan kayaknya nggak ada ya. Itu berarti bukan kelemahan. Kelemahan itu, kelemahan itulah jadi gap. Kalau Pak Ike, kelemahan itu jadi kekuatan. Karena belum ada yang neliti, justru itu kelemahan kekuatan kamu. Karena belum ada yang neliti, makanya saya ingin neliti. Pendidikan online itu loh, di e-learningnya Bapak Ibu ini loh, apakah figurative language yang digunakan itu apa saja sih tipe-tipenya? Jadi jujur itu. Mau jadi jujur lah, Firly. Tipe-tipe figurative language di e-learningnya Bu Ganinda. Gitu kan. Tapi kalau mimi gitu kayaknya Pak Irfan lebih lebih ekspresif ya. Pak Irfan ya lebih ekspresif. Halo? Nah, ya. Maaf ya, kayak kadang-kadang itu familiar. Kamu kan masih baru ya. Gap itu sama kayak novelty. Novelty kan sering kamu dengan novelty ya sama gap itu penting. Lah, review jurnal itu ingin menemukan gap sama novelty penelitian yang akan kamu lakukan. Betul, kebaruan itu apa sih kebaruan? Jadi, ilmu itu kalau monoton, tinggal ganti objeknya saja itu bukan ilmu. Misalkan saya menganalisis, misalkan saya nah, gap itu dibagi tiga macam. Gap teoritis, gap metodologi, sama gap objektif. Nah, tinggal ya. Gap teoritis, aplikatif, sama metodologis. Ini enaknya nggak pulpen ini. Marker ya. Iki penting. Sama nanti pasti berbeda. Pasti ditanyain. Pasti ditanyain. Ini pasti wajib ditanyakan di ujian skripsi. Dan penelitian kamu apa? Kamu browsing di internet, gitu-gitu kan. Pasti ada pertanyaan seperti ini. Gap, gapnya ini apa? Gapnya kamu ini. Kamu tolak. Gapku apa ya? Aku siapa? Tiba-tiba aku di mana? Aku siapa? Iya, jadi ingat-ingat ya, dosen yang baik itu bukan hanya memberi pertanyaan yang menyerang. Ciri-ciri menyerang seperti ini, pertanyaan begini.
Del, kamu ngajar apa, Del? Di mana? Ngapain kamu di sana? Main apa? Nah, ini contoh dosen yang mengejar seperti ini, dosennya tidak baik. Dia tuh ngejar terus, tidak memberi ruang untuk berpikir. Akhirnya ilmu kamu itu terbatas kayak dijudge gitu. Iya. Itu yang caranya gimana caranya? Cara counternya gimana cara counternya? Kamu diam dulu, menghela nafas, berdoa. Supaya pengujimu nggak seperti itu. Bukan. Sekuat-kuatnya mental kamu, pasti nangis kamu di depan. Iya kan? Belum tahu. Hmm. Saya itu sudah sering ya, sering. Lihat-lihat, oh hari ini kemelinti aja. Soal-soal hari ini, ngono. Makanan empuk ini. Lare melas ya. Dia kasih tahu. Iya. Objektif itu ini ya. Teoritis, berarti gaya bahasa ya. Contoh kemarin eh, saya bimbing Mbak Farah, ya Mbak Farah dia meneliti tentang translation. Dia yang diteliti tipe-tipe translasi, sama kayak contoh ini tipe-tipe figurative language gitu ya. Nah, ternyata yang di pendidikan bahasa Inggris di kelas online tidak ada. Masuk di mana tuh? Masuk di tapi itu ketika objeknya berbeda di online itu praktis. Ya, ya kan? Nah, kalau teori seperti ini, ternyata umumnya tipe-tipe translation yang paling umum itu literal translation. Tahu literal translation? Ditranslate apa adanya, sesuai dengan kamus. Gitu ya dia. Ternyata di kelasnya Lorna dan kawan-kawan, dia itu bukan literal, tapi kontekstual. Yang paling banyak itu pakai kontekstual. Dia bercerita, menerjemahkan itu kayak bercerita. Nah, ini temuan baru kan ini. Ya, kan ya? Ternyata bukan. Nah, ini masuk dua-duanya. Online sama teoretika, berarti dua bentuknya. Yang Mbak Sarah itu. Iya kan? Iya. Iya, iya. Ya, Pak, ulang, saya ulang, saya ulang. Contoh, ini aja wes, figurative language ini ya. Mana nih? Contoh ya. Apa ini? Ini di download bisa ya? Sama kamu klik gini, tak keluar di sini, langsung di download PDF-nya bisa ini. Nah, enak kan? Diikuti juga bisa. Nah, open knowledge map. Contoh ya, bahasa figuratif pada sorry. Bahasa figuratif pada puisi harapan karya Ika Mustika. Oh, dua-duanya sama ini. Lah, ini namanya analisis bahasa figuratif pada puisi ya. Lah, puisinya kamu ganti bukan puisinya Ika Mustika, tapi puisinya Khairil Anwar atau puisinya orang luar Ernest Hemingway atau Plato. Objeknya kan berbeda, beda kan? Itu sudah jadi gap. Gap apa? Gap praktikal karena objeknya berbeda. Tapi teorinya sama-sama figuratif language, ya kan? Iya kan? Iya. Ya kan? Nah, atau begini, figuratif language pada puisi harapan Ika Mustika, tapi metodenya kamu menggunakan bukan metodenya deskriptif. Kalau deskriptif tadi bukan pakai deskriptif, tadi pakai naratif inquiry.
Itu pakai naratif inquiry, bercerita, naratif ya. Kalau kan di sini pakai deskriptif kualitatif biasanya ya. Kamu analisisnya itu pakai menceritakan puisinya itu tentang apa sih? Nah, misalkan begitu. Nah, itu namanya methodological. Beda metode. Meskipun teori sama, objeknya sama. Nah, metodenya itu beda. Oke. GAT itu satu aja cukup. S1. Jadi, jangan mau diblokir sama dosen-dosen yang pembimbing nanti loh. Kok cuma satu? Ya, cukup satu itu. Pokoknya sudah ada GAT. Ini keilmuan baru. Kamu makan es krim tapi pakai sendok. Satunya kamu pakai sekrop. Beda kan? Beda. Metode itu kayak pisau. Metode itu kayak pisau. Kamu kamu makan semangka, kamu makan semangka pakai gergaji sama pakai pisau dapur, kan lebih efektif, efektif mana? Nah, itu tugasnya metodologi penelitian kamu kemarin ketika mata kuliah MPN. Karena bisa membedakan apa sih fungsinya gergaji sama pisau dapur ini. Nah, lulus kamu MPN. Kalau kamu kemarin lo hanya sebagai formalitas, wah berat. Sekarang ini tinggal dulu ini gitu. Kalau nanti ketika ujian, apa ya kok nggak eksperimental loh. Apa ya kok nggak korelasi loh. Ya, benernya ya. Maksudnya hasilnya alasan gitu loh. Kenapa kamu kok pakai penelitian metodenya itu? Iya kan? Jadi eh, kamu jangan khawatir. Ya, ini tak minuskan lagi dan tambah kecil. Nanti kamu bisa konsultasi dengan Pak Ikil. Baiknya yang mana? Itu ya. Oh, ini kayaknya. Ini learning success story ini pendidikan ini. Oh, bukan. Analisis figurative language in short story The Happy Prince by Oscar Wilde. Dia itu analisis gaya bahasa. Kayaknya seperti ini tuh dulu ya. Zamannya apa lama itu tak boleh. Kamu kalau konsultasi ke Bu Lili, apakah boleh Bu? Saya itu murni linguistik. Gitu. Kamu tinggal cari puisi atau short story ya. Kamu kamu olah apa figurative language ini. Gaji masih usah ke sekolah kamu cukup short story yang PDA ada. Kamu tinggal oh enak kamu. Gak ribet dulu. Buktinya kemarin Farah, penyanyinya Pak ini kan translation. Translation apa boleh pendidikan? Gak apa-apa. Boleh. Malah kelas kamu tuh ada yang Abdi Kelana sama Liatin Mobile Legend. Cerita Mata Fani itu Mobile Legend. Lulus. Loh, gak apa-apa orangnya. Tirta Mata Fani, kakak tingkat kamu. Game itu sekarang jadi gaya Pak, gaya pendidikan. Anak sekarang kan maunya kan game. Kamu ngajari pendidikan bahasa Inggris pakai apa kalau lebih efektif? Dia tuh pakai lebih efektif pakai videonya Mobile Legend. Cepet nyantol. Anak-anak seneng ada anchornya, ada apa ya? Oh, ada iya nggak apa-apa. Iya tak? Contoh, Nyiloro Kidul. Bahasa Inggris kan dari apa? Di Mobile Legend. Iya, tidak julukannya. Jadi gini, The Queen of Northern Sea. Jadi keren ya. The Queen of Northern Sea. Dia otomatis pakai bahasa Inggris bisa. Namanya apa Pak? Teorinya gamifikasi. Gamification. Tirta itu pakai generally apa sih pokoknya AI gitu. Pokoknya buat game untuk anak-anak itu biar bisa bahasa Inggris. Pakai game kan ada kan? Geniali AI itu. Kamu artikel pakai AI gitu aja. Jangan membuat sendiri. Tapi materinya pakai bahasa Inggris. Misalkan materi apa? Naratif. Di naratif itu kan ada generic structure. Generic structure ada orientation, ada exposition gitu ya, climax. Nah, jadikan game itu untuk mengenalkan generic structure-nya sebuah naratif. Iya kan? Jadi artikel Pak, jadi jangan gitu aja jadi.
Skripsi yang gamifikasi, yang resmi gamifikasi. Kalau Ardi Kelana belum. Kalau Tirta Matovani, Tirta, kakak kamu itu sudah gamifikasi judulnya. Jadi pembelajaran bahasa Inggris yang digamekan. Legal itu Pak, legal. Sekarang kan sudah jaringannya digital. Kalau kamu hanya monoton ngajari anak-anak, sekolah hanya pakai ceramah saja, sama praktek misalkan ya, anak-anak itu kurang engagement-nya kurang. Ngajari grammar itu bosan. Gitu. Ngajari vocabulary menghafal bosan. Tapi kalau game cepat nyantel arek itu, sembuh ya, kok bisa ya? Kan gitu dah. Iya ya? Iya. Ya gitu. Yang ahli ini Firly. Senengane ngajar game itu Firly. Arek-arek cilik-cilik. Aku gak mentas aku ngajar game arek. Setan-setan itu, gak cilik ya itu kan. Karingan kewing ngono ya. Kamu SMP atau SMA? Ada yang SMK. Oh, SMK mana? Mau segendeng. Oh, amat. Iya, dekat rumahnya kamu ya. Oh, untuk SMK Pungging ya, Mas. Oh, STM Habibie. Untung ada SMK di Tejo. Hmm. Berapa sebenarnya kosan ngono. Ya, sudah. Ada pertanyaan sampai sekarang sampai ini? Ini gap ini kamu harus bisa menemukan ya. Caranya bagaimana? Ya ini tadi. Kenapa kok skripsinya kamu ini kamu ambil? Karena masih jarang dilakukan. Bukannya nggak ada, ya. Nggak boleh kalau bilang nggak ada gitu. Masih jarang. Banyak penelitian yang dilakukan itu temanya itu di analisis puisi, tapi untuk dianalisis di online learning belum. Oke, oke, paham Rek? Cari 5 jurnal ya. Hmm. Oh ya ya ya, kurang. Ini kan saya sarankan ya, itu kamu ada dua yang kamu ambil jurnalnya. Itu ada 5 ya. Jurnal Sinta seperti aksesnya di Garuda seperti ini, atau jurnal yang di Sikimago JR yang Elsevier tadi loh. Jadi satu tuh Rek. Scopus.com, Elsevier sama Sikimago JR jadi satu. Tapi yang paling enak itu paling aksesnya paling mudah itu Sikimago JR. Kayak gini aplikasinya. Skimagojr.com. Nah, ada gambarnya pohon. Ini untuk mengetahui eh, jurnal kamu. Ya, misalkan saya search saja, guys. English Education, misalkan ya. Saya search saja. Sekimago JR. Nah, atau langsung aja ya, country ranking kamu biar tahu rankingnya. Nah, di sini kan ada country ranking ya. Tak dengarkan Pak Idil, ini penting. Kamu harus memilih subjek area yang kamu inginkan di Sikimago JR ini. Ini yang internasional ya. Kamu yang mana? Kamu yang humanities atau yang education yang sesuai yang mirip-mirip. Se. Kok gak ono? Kok gak ono education? Oh ini nih, ini education. Oh ada e-learning juga. Tapi kayaknya jangan yang e-learning ya, yang education aja ya. Yang umum-umum aja. Regionnya misalkan Indonesia.
Nggak ada. Iya, yang mana ya? Indonesia kok nggak ada jurnalnya? Oh, ada lain. Jangan country ranking, yang jurnal ranking aja. Ngeluh ini. Wadah ini loh Indonesia. Nah, kategorinya education. Sambil dengarkan adzan ya. Ya, topiknya education. Nah, ini Wek. Orang kecil ya. Nah, ini. Kalau ada kunci terbuka berarti dia itu open access. Kalau nggak ada kunci ya berarti close access. Ada banyak ini bahasa Indonesia ya ini, bahasa Inggris ya ini. Nah ini bahasa Inggris ada dua ya. TEFLIN sama TEFLIN itu singkatan ya, Teaching English for Foreign Language. TEFLIN itu. Sama International Journal of Language Education. Mau yang mana? Atas. Ini nggak jadi download ini, yang TEFLIN aja ya. Yang TEFLIN aja. Nah, ingin mau tahu wikinya itu tadi itu Q2. Tak ajari sekali aja dalam seumur hidup. Nah, yang dilihat itu mananya Pak? Peringkatnya itu lain loh. Indeksnya 8. Semakin dia tinggi semakin bagus. Terus riwayatnya dia itu, ya di sini kan ada Q4. Kalau orange Q3 gitu ya. Kalau hijau Q1, ini Q2. Tahun ini Q2. Sama impact faktornya di bawah ini. Oh, gak, no. Nah, ini nggak kelihatan tapi kamu ya. Di sini. Ini ada 0,29 SDR-nya di sini. Nah, ini kan. Nah, dia kuartil 2 0,9. Nah, kalau kepingin buka akses webnya, tinggal gini aja. Tadi kan yang jurnal Sinta kan udah tahu ya kamu ya. Nah, kalau ingin akses jurnalnya tinggal gini aja. Mana nih? Enggak ada. Oh, ini loh. Ada information, ada homepage. Nah, di sini. Ini klik aja. Nah, keluar dah. Nah, oh, position. Hmm, tiga contoh kok malah error. Ini aja wes nomor 4. Nah, ini semakin bagus ini. 11, akhirnya 11. Semakin besar semakin bagus. Sampai 100, 200, ada yang 800 gitu. Indeks itu dia terindeks banyak yang mengutip. Jadi makanya kamu kan biasanya di berita itu dosen pun ya dia itu peneliti berpengaruh di dunia. Dia kan gitu ya. Dia itu 80% peneliti yang berpengaruh di dunia. Berarti dia itu banyak yang ngutip, ilmunya itu banyak yang makan. Sebenarnya itu banyak yang mengutip. Gitu. Enggak, ini akumulasi. Akumulasi. Beda, kutipan dengan anu beda. Misalkan ini ya homepage di sini kita klik homepage-nya dia jurnal apa ini? USK.
CLE ini murni pendidikan bahasa Inggris. Pak Kel tahu. Pak Kel kenal ini. Editornya kenal ya kalau apa? CLE ini. CLE Journal. Kepingin lihat karangnya, nah kita lihat di karang atau di arsip ini akumulasinya. Lah ini yang terkini itu tentang apa sih? Kamu bisa jadi judul ya. Lumayan kalau jadi referensi lumayan ya. Ini kisah satu sih San ya. Oh, keren nih kira. Nah, ini loh penting ini ini lah. It's smiling generation linguistic and non-linguistic speaking in copying mechanism in English presentation. Ketika dia presentasi itu ada masalah apa aja sih? Yaitu enggak kalau isu itu Mbak Rizka, isu itu kendala apa saja sih di ininya ketika anak-anak itu copy mekanisme in English international itu gimana sih? Ketika dia ini topiknya dua ya, ada speaking issue dan copying mechanism. Ada dua, speaking issue dan copying mechanism. Dia ketika presentasi di dalam kelas itu ada masalah apa sih? Iya, diteliti. Kamu kasih label, mau ngegapin ini, novelty-nya biar dari novelty, tinggal kasih di generation. Ya, ada masalah apa sih Gen Z ini ketika presentasi? Keren kan? Iya. Atau begini, ketika atau yang copying mechanism ini kamu ganti and addicted gamers. Dia tuh Z generation yang addicted gamers. Yang kita dalam game, dia bisa nggak ketika speaking? Ada gap, di situ ada gap metodological di situ. Sama praktikal bahkan bisa. Tinggal kamu sering-sering baca dan jangan jumut, maaf, jumut itu terlalu kaku ya dalam berpikir. Harus grammar, harus writing gitu. Nggak suka baik ini. Jadi apa yang sekarang dibutuhkan itu apa sih kebutuhannya? Itu kamu teliti. AI boleh. Kamu membandingkan ChatGPT dengan AI yang lain, translation-nya misalkan. Atau anak-anak, translation-nya anak-anak dengan AI, misalkan begitu. Kan bisa saja, ya kan? Loh, belum tentu, belum tentu. Bisa. Tapi takutnya nanti penguji pembimbing nggak setuju. Ada memang dulu-dulu dosen-dosen yang lalu-lalu itu harus pendidikan, nggak boleh linguistik, nggak boleh sastra gitu. Tapi sembarang, sastra oke, novel gitu kan. Malah seneng aku menganalisis novel, kan story gitu ya. Malah enak Pak itu, analisis ekokritiknya gitu kan. Tapi takutnya ada yang nggak setuju gitu. Nah ini kamu mediasi, Mbak Mbak Firly atau siapa kata kelas Mas Lorna ke Bu Bibi, apakah saya boleh Bu murni linguistik atau murni sastra gitu untuk skripsi saya atau translation begitu? Apakah boleh skripsi saya dibilang seperti itu? Ataukah wajib pendidikan semua? Dan ada resikonya lagi. Misalkan Bu ini ngomong iya, jangan-jangan dosen yang lain tidak iya. Iya kan? Resiko kan? Resiko. Mending main aman. Caranya kayak gimana? Kayak begini, mining student linguistic ya. Hah? Iya ini open access ini lah. Kecilin ya. Linguistic problem. Tadi kan Rail ngomong linguistic issues itu. Problem-problemnya. Kira-kira apa sih masalah-masalahnya? Oh, dia pakai SPSS. Ajari lagi. Kalian tuh. Kalau mau Gorov Serminov ngerti kalau mau Gorov Serminov. Iya. Kayak gitu-gitu gini nih. Mudah sekali. Ah, cocok. Bisa tahu ya caranya search Google, caranya search jurnal Sinta dengan jurnal yang kuartil Q1 sampai Q4. Ya. Hah? Apa? Skimago JR. SJR. Skimago JR itu. CLE.
Jadi di Indonesia itu ada jurnal banyak piro sih kabeh ini. Sing Q1 itu lah iki ono kabeh piro iki. Sing ada cuman 17 pendidikan itu loh. Sa Indonesia mek ono 17 bayangno. Iki rebutan iki masuk sini nih. Dan itu pun dalamnya itu macam-macam. Sing pendidikan mek sak iprit. Sing pendidikan bahasa Inggris loh. Satu, dua, tiga. Tiga ini. Oh ini seni. Oh ini empat. Empat, ada empat. Padahal di luar negeri itu satu kampus itu ya, wah banyak Rek. Kamu bisa masuk ke sini satu aja tak kasih dana. Masuknya ini mahal, ada yang mahal. Lebih dari umroh, ada yang 38 juta. APC namanya. APC namanya. Index Processing Charge. Mahal, dunia dunia di sini itu mahal. Langsung cair dong. Kamu S2, nanti S2. Sekarang kan S1 ya. Nggak wajib habis di Scopus. Enggak, namanya di itu Scopus. Tapi kalau wajib di Apika terserah lah. Nanti kalau ketika S2 kan di negeri wajib masukkan jurnal 1 di kayak gini. Q1, Q2, Q3, Q4 itu wajib kalau lulus itu. Kalau mau S2 lagi. S1. Kamu kalau S2 ya, tak bantu all out. Beasiswa kayak Pak Iklim, oke tak bantu. TOEFL nggak bisa tak urui jawabannya. Dan bisa 550. Ya, kurang apa Pak Iklim? S2 ya. Mbak Rizka, Mbak Firly, Mbak Adel, Ica, Aul, Iwan, Lorna, S2 KB. Kamu S1 tuh sekarang itu masih dianggap sepele, pengangguran menantimu, Rek. Ingat ya, memantau, sudah menganggur. Daripada nganggur, mending S2, dapat biaya. Kamu sekali ke Q1 ini dapat 25 juta beasiswa itu. Saya mikirin tuh, ada yang gratis juga, ada yang gratis. Steflin ini gratis, Steflin ini gratis. Pokoknya yang close access itu kayak gini, itu gratis. Nah, yang nggak ada kunci-kuncinya gini ini gratis misalnya. Yang justru sih nggak kunci ini sing open access itu bayar. Nah, ada yang 7 juta, ada yang 12 juta, sampai 40 juta. Iya, enggak diseleksi. Ada editor, ada reviewer, skripsi salah direvisi, salah direvisi. Ya, kamu pinter langsung approve. Karena ada di reject barang, di reject, langsung di reject. Kayak ini tadi contoh ya, contoh ya. Nah ini, the author must follow guideline. Submission do not adhere to the guideline provide will be rejected. Please submit your article online submission. Ngerti apa submission? Ngerti nggak? Pernah nggak? Nggak pernah, kamu nggak akan ngerti kalau nggak praktek pernah. Nanti kamu habis PPL kan disuruh upload artikel ya. Kayak kasih tahu nih mekanismenya. Ya, tipis-tipis saya tak ngerti. Mau yang bisa tuh apa yang jurnal biasa ya? Kayaknya sih jurnal biasa aja ya. Jurnal Unimus sih ya. Atau yang ini, jurnalnya yang Pak Ikil tadi itu, yang nggak ada NA tadi itu. Ngerti nggak ini mata pena ini? Jurnalnya siapa? Dia, dia mau. Nah ini, mata pena ngerti nggak jurnalnya siapa? Mata pena itu jurnalnya bahasa Indonesia. Jurnalnya bahasa Indonesia Pak, Pak Awan ini. Kenapa nggak bahasa Inggris Pak? Bahasa Inggris kan dia jurnal. Makanya kemarin tak tawarin. Makanya si bagus itu. Bagus tapi sendirian, butuh partner.
pengelola jurnal. Mau nggak kamu? Saya bukakan rumahnya. Baik kan sudah punya rumahnya buku, tinggal punyanya rumahnya jurnal. Nanti kamu secara bebas bisa memasukkan jurnal ke situ. Itu syarat lulus. Kamu kalau nggak punya jurnal, nggak boleh lulus di UNIM ya, di UNIM. Tapi nggak harus akreditasi, nggak harus Sinta, nggak harus Q1, pokoknya jurnal bebas. Mau nggak kamu? Maksud mau tok sing temen iki butuh komitmen ngawur aja. Nah, gitu. Editor apa editor? Tugasnya ngapain? Mengedit. Oh, ini sesuai dengan template atau uh, font-fontnya gitu loh, atau tidak gitu. Nanti yang review ilmunya, review teorinya Pak Iqbal. Kamu yang bagian editor. Nah, itu editor nanti titel kamu, editor buku dan editor jurnal. Anak bahasa Indonesia, namanya saya lupa, dia sudah masuk jadi editornya Pak Iklim. Oh, kok tahu kamu? Oh ya, itu teman kamu, sama teman. KKN bilang KKN ada di mana? Mbak Sarah. Oh, cantik ya, cantik. Cantik kan? Tinggal bahasa Inggris yang belum. Jadi editor gitu loh, satu. Heeh. Ada intensifnya Pak, ada tapi nggak banyak ya. Kalau pasti ada. Oke. Kacau ini. Coba ya langsung aja ya kita ke jurnalnya masing-masing, jurnal Unimus ini. Kamu pertama harus register dulu. Hei, halo. Ya apa ya jelas nona ya. Ini. Angel ya. Tuh, jam berapa? Kaget aku. Tak kasih tahu ya, ini contoh simulasi reviewernya lah, misalkan contoh. Iya. Nah, ini loh, ini loh. Jadi saya ngirimnya Maret ya. Contoh ya. Baik, kamu itu nanti tuh di sebenarnya tuh nge-review kayak gimana sih? Lah ini loh. Editor, deputy editor. Ini nanti kamu ini. Ketua editornya itu memberi masukan seperti ini. Ya, terus reviewer satu ngasih masukan seperti ini. Ini major revision, revisi yang berat gitu. Disuruh revisi Pak Iqlil. Revisinya 1, 2, 3, 4, 5. Kayak skripsi lah ini. 6. Terus reviewer 2. Untungnya reviewer 2 itu kecil ya. Minor revision. Disuruh dikit-dikit lah. 0, 4, 6. Baru bisa publish ke jurnal tersebut. Berat. Ini harus praktek ini. Kamu kalau sudah punya artikel ke Pak Iki, tak ajari step by stepnya TTL nanti. Upload jurnal itu, biar langsung praktek. Ya, ya. Nggak apa-apa. Upload artikel ya, pokoknya upload ya. Nggak butuh LOE kan? Iya, itu kalau nggak pernah itu salah biasanya kamu. Nggak hanya sekedar kayak email gitu enggak. Ada langkah-langkahnya. Ada administrasinya, kayak abstraknya, title, eh, pernah dengar ini kayak begini? Mana sih? Tidak ada duwe itu gak paham lagi. Nanti ya.
Kamu nyurati jurnal juga, Rek? Nyurati jurnal apa? Nyurati jurnal tentang apa? Oh, gak ono, eh. Wis pokoknya ngono lah, Rek. Sudah, ada pertanyaan. Tugas kita itu mencari jurnal. Minggu depan, tema sudah ada ya, kamu? Tema untuk tema itu kamu kepingin apa gitu loh. Sastra linguistik boleh, tapi nanti saya arahkan ke pendidikan, apa? Bebas. Translation, game, video, animasi, naratif, linguistik, bebas, wis. Kepingin kamu tuh rasakan sendiri. Kamu tuh seneng yang gimana sih? Cerita, game, kayak apa? Ngono loh. Heeh. Hah? Game nggak suka? Saya nggak suka game. Loh, nggak bisa gimana? Kamu tuh bukannya nggak bisa, nggak tahu. Kasih tahu ya. Contoh ya, contoh ya. Contoh, contoh. Di dalam bahasa Inggris itu kan ada KIKD. Di dalam PP, ketika kamu PP ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasarnya anak-anak bisa menceritakan naratif misalkan. Jadi tinggal naratif itu kamu masukkan ke sini. Nah, ini namanya Genially. Ini AI juga ini untuk buat game untuk anak-anak. Katanya nggak mau anu kepingin game. Ya, kalau gamenya punya saya dari kita oke Pak. Misalnya kayak Legend Free Fire kita nggak bisa. Itu jangan. Jangan itu. Free Fire boleh tapi animasinya video animasinya. Mobile Legends ya video animasinya. Kamu kenalkan kosakatanya saja ke anak-anak. Kalau kayak begini, kamu wajib buat sendiri. Sudah, kalau di pendidikan di apa game yang asli ya di sekolah, kamu buat sendiri. Ini di channel ini. Nah, start free now misalkan ya ini tak kasih tahu, Rek. Jadi ini jadi skripsi nih, Rek, saudara kamu. Exploring generally in online apa learning management system. Nah, di LMS begitu. Nah, kamu siapa? Siapa kamu? Teacher misalnya. Waduh, waduh. Kelemahannya ini lah ya. Selalu pakai Google. Sign up dulu. Paling enak itu pakai game, yang kedua pakai soft stories sama animated video. Paling enak gitu. Ya, sejarah plus 3 SKS ya, ini apa gelas ini apa, Rek? Hmm. Kamu mana nih? Elementary atau middle school atau high school? Atau university? Saya. Iya, kamu tanyakan Mbak Rizka di Google platform pembuat game AI gitu, banyak. Iya, salah satunya itu Genially ini. Di Canva, kayaknya game juga ada kan? Canva itu. Iya, kamu kurang ini, kurang. Lah, kamu mau apa? Ada game and challenge, quizzes and survey, presentation. Nah, coba saya mau game, mau game. Gamenya macam-macam, tinggal apa jenisnya, Rek? Sesuai dengan KIKD kamu. Mau yang mana? Coba ya.
Coba jenenge nyoba. Nah, tinggal C. Ini ada tulisannya free template ya. Dan nanti ada yang berbintang itu bayar kamu. Mirip Canva. Platformnya itu mirip Canva. C. Cuman kamu harus pakai ini ya, harus pakai proyektor. Iya kan? Pas ngajarin lo. Nah, ini kamu bisa ngedit ini sesuai dengan materi kamu kan. Pakai ini template-nya, nanti diedit kayak Canva, mirip mirip kayak Canva. Coba ya. Next ya. Yakin? Ayo. Ini game, tapi tinggal kamu. Ini game ini ya coba. Ya aku karo ketiki nyoba ini. Ayo coba, ayo anak-anak. Answer the question correctly to progress and avoid class. Oke, paham ya? Nah, kan enak ini. Breathe air, true or false? Ayo. Ayo anak-anak. Kelompok satu, kelompok satu. Ayo. Oh, kurang cepat anak-anak. Kamu ini saya lama. Kelompok sound the seat. Jawab apa? Sound the seat. True. Oke, Sam. Lanjut. Which of the marine animals has shell? Turtle, whale, or octopus? Shell itu apa? Shell itu apa jenis? Kayak cangkang, betul. Oh, anak-anak lama sekali anak. Nah, turtle. Oh, benar, korek ini ya kan? Oke. Fish. Mana fish? Shark, dolphin, jellyfish, apa clownfish? Coba shark. Oh no, kamu salah. Shark itu bukan ikan. Mamas itu dia menyusui. Loh, whales itu. Coba. Jellyfish itu berubur. Oh no, salah. Sama nih ya. Oh no. Oh, you can select more than one answer. Bapak ya. Oh, salah semua. Sing di dolphin. Oh, dari dolphin. Oke. Coba. Dolphin sama shark. Oke. Oh iya sih, iya. Loh, kamu tahu tak clownfish itu apa anak-anak? Clownfish itu ada filmnya kartun itu loh, Nemo itu namanya clownfish. Yang orange itu yang biru itu yang tolong itu loh, tolong. Ya. Oke, coba ya. Oh, satu. Oke. Loh, ingat tujuannya apa kamu? Anak-anak biar tahu ya bedanya. Semakin salah banyak semakin bagus. Iya kan? Ya, cepat. Octopus. Melitinya ini kan dia
kosakata marine, submarine kan, vocabularies berarti. Tapi nggak hanya vocabulary tadi itu kan menjawab pertanyaan ya. Nanti ada level-levelnya juga, semakin lama semakin sulit, gitu kan. Ngajari kosakata mendeskripsikan submarine animals, gitu kan. Deskriptif, mendeskriptifkan kan ya, animals itu yang bahwa aku itu seperti apa. Ada nggak materi kamu yang deskriptif? Ya. Nah, nggak harus, itu kan nggak harus, bisa pakai game. Namanya apa? Gamification dalam bahasa Inggris, nanti jadi judul bisa ini. Satu-satunya satu-satunya judul yang gamification itu cuma Mas Tirta kemarin, dan lolos yang nilainya A dia. Skripsi nilainya A. Yang Tirta bagus sama Farah 3. Farah, Tirta bagus. Yang bimbingan semuanya Pak Iqbal, kecuali Farah itu bimbingan duanya Pak Iqbal. Yang bagus sama Tirta bimbingannya Pak Iqbal. Bimbing pertama ya Pak Iqbal. Yang dianggap remeh, pernah Tirta itu dianggap remeh. Apa game ini? Nang informatika ini, dulu itu. Iya kan, ini jurusan informatika ini, bukan jurusan bahasa Inggris. Nah, akhirnya Mas Tirta tanya ke Pak Ikil, oh enggak, tak suruh baca. Ada teorinya, gamifikasi itu dalam bahasa Inggris itu ada. Ada, gamifikasi gitu ada. Nah, jadi kelemahan itu bukan berarti kamu itu nggak bisa ya, anak-anak ya. Kamu nanti kan begitu, ke anak-anak SMA itu kan begitu. Siapa yang ngajari ini, PPL 1, PPL 2 itu? Harus sering-sering menggunakan alat peraga, ya apa game, pokoknya kayak Firly itu kayaknya itu kurang begitunya ya, media pembelajaran ya, jangan hanya ceramah nanti agakmu cekak dulu ya, ngomong 5 menit baru menang kan, ide untuk berbicara dan capek. Kalau kayak gini kan menyenangkan, ayo anak-anak juga interaktif gitu kan ya. Oke. Modulmu tinggal screenshot karena modulmu tinggal screenshot. Wes this template ini nanti kamu biar ngedit sesuai materi kamu. Temanya apa? Oke? Yang bisa sulap pakai es breathing-nya sulap gitu, anak-anak itu ya senang ya, anak-anak SMP. Soalnya kalau kamu ngajar di pondok kayak kamu kan di pondok kan nggak boleh bawa laptop, nggak boleh bawa HP. Ya boleh, oh, boleh. Khusus Pak. Saya maaf khusus. Nah ini tinggal kamu ngedit covernya kayak gimana. Ini cover, ini intronya. Ini kamu edit bisa ini. Aduh. Nah. Aduh, sorry, Rek. Cerek munyer. Ya kamu sendiri ya, kamu edit kecil, kata-katanya kamu edit sendiri, kayak kan salah. Ya, tinggal kamu upload sendirilah. Ya, oke. Oke. Dan kayak gini ini banyak sekali. Materi kayak gini itu banyak sekali. Salah satunya itu pakai Grammarly. Oke? Oke. Kamu baru tahu, wah, apa ini? Dan kamu bisa gabung dengan teman kamu yang bahasa Indonesia. Kamu undang, biar dia itu materinya yang neruskan, kamu yang bahasa Inggris, dia yang bahasa Indonesia, atau yang matematika. Tinggal add. Iya. Makanya saya ini nawarkan ke kamu. Ini kan termasuk juga literasi digital ya ini. Ini kan platformnya digital ya. Literasi itu nggak harus berbentuk bahasa tulis. Game juga literasi kan. Kamu bisa nggak Photoshop? Padahal ini tuh butuh Photoshop. Butuh upload gambar. Sesuai dengan tema, misalkan temanya nggak ada. Terus ya gimana? Nah, kan ngupload. Berarti Corel bisa. Cuman
Pasti laptopnya Pak Jensal Koran agak lembab. Mudahnya itu pakai Photoshop. Kamu kan bisa ini edit foto pakai HP apa jenis? Lagi aku jenenge. Wes tak udah tipis-tipis enggak? Dikit-dikit ya untuk game. Berarti ini sudah masuk kata ini aplikasi digital ini. Ini sih buat ini. Kamu punya laptop kan? Punya laptop. Iya, tiba-tiba. Ya. Oh, nggak usah Photoshop, cukup Canva. Kan bisa Canva-nya gitu. Oh iya, pakai Canva aja. Pakai Canva aja. Sudah. Dan, dan ini ada audionya. Bisa kamu upload audio juga. Anak apa? Enggak apa, wes. Kalau ngerasani, kalau ngerasani. Ada yang ngerasani aku. Ada yang tak lihat ya. Punyanya anak-anak itu, kontaknya anak-anak itu. WhatsApp-nya itu tak bilang ya, sebelumnya tak itu. Kamu jadi ditulis di raja terakhir, dosen. Raja terakhir. Enggak usah ini. Raja terakhir. Kontak di kontaknya enak jelas. So, ini raja terakhir itu, jenis siapa ini? Ada dosen yang dia namanya raja terakhir. Iya, kamu jangan-jangan juga gitu. Nah, Pak Kil itu kata jelas susah. Pak Kil itu kontaknya apa? Diceluk ini Pak Kil. Amar, amar. Tahu amar, Pak? Raja terakhir itu nggak salah kawan. Kalau nggak bersesti aku ini. Lebarnya slot iki loh, slot iki. Kurang aja. Kamar itu pinter. Sudah. Aduh. Wes, ada pertanyaan? Kumpulkan 5 jurnal. Kita tanya kesukaannya apa. Oh ya, tema ya. Tema tak ya. Sama artikel itu mudah. Terus media massa, jadi itu loh. Kan itu jarang. Kasih kita ini free. Oh ya. Oke. Kamu kan pernah bapak pakai EK. Iya. Nah, mau iya. Kamu kan misalkan ada foto, kamu deskripsikan, suruh buatkan jadi seperti berita. Iya, betul. Kasih fotonya sama teksnya ke Pak Ibu. Lagi yang upload gratis. Gratis webnya itu yang pernah upload. Iya Pak, itu kan gratis. Kok angel kamu? Kalau saya sudah ada terima panggilan untuk apa bisa? Kamu tak ulu iki sanain kok terus nom. Tak ya, persoalan kabel, persoalan kabel. Kamu tak ajar. Situ ae mulai situ ae. Oh, itu kasutan. Kamu dibayari lo malah ada nanya kan webnya ada.
dibawain kiloan sebelah Kamu kan PPL kan bayar. Loh, tahun kemarin kayaknya ada deh. Tahu. Pas aku deh kan ben ono soalnya, sorry ya. Sudah. Banyak. Gak apa-apa, gak ngurus Pak Dosa, pusing. Hei, artikel sekarang. Kalau mau serius buat artikel, kata bantu loh. Pak, artikel buatan sendiri loh. Tapi aku mulai kira, tak pirang minggu. Gak cukup, mulai ada bantuan tuh, kita minggu dari artikel. Emangnya ada yang mempedulikanmu? PPL kamu terutama warna kan PPL-nya kan mau matematika, jelas mereka sing matematika. Iya, Pak, kita bisa buat matematika sendiri. Dibuatin judul, dibuatin istimewa, kita apa? Matematika itu buat sendiri. Ya tak tapi Pak itu namanya dijatuhkan di artikelnya ya. Iya, boleh Pak, boleh. Pak itu GPL-nya siapa sih kamu? Kalau saya Bu Wiwi. Oh, kalau Bu Wiwi tetap Bu Wiwi aja nggak apa-apa. Kan diajari kan sama Bu Wiwi. Enggak yang non bahasa Inggris kayak Bu Wiwi, Andy, ya lain Lasari. Artikelnya kalau Lasari. Kamu kan masih kalau Bu Wiwi itu saya enak. Kalau tentang bahasa Inggris itu. Ya nggak bisa kalau bukan bidang. Normal. Pak Rendis kan pahamnya bahasa ini. Pahamnya kan ini Pak Rendis kaya. Terus apa? Salto dengan Pak Rendis. Kayak Nata dengan ini. Pak Rendis. Bisa dari sinar, Aduh, capek ya. Sebenarnya waktunya ini 3 jam, Rek. Ya kan? Selesai.